Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pemodelan spasial dan juga YouTube channel saya. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda semua. Kali ini kita akan membahas satu pembelajaran yang lebih lanjut lagi tentang penggunaan data spasial di dalam lingkungan aplikasi, khususnya aplikasi berbasis web. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang GeoServer. GeoServer adalah sebuah server yang khusus menangani data yang bersifat geografi atau spasial. Nah, kali ini kita akan mencoba membangun aplikasi independen, aplikasi yang tidak bergantung kepada platform spasial apapun, namun dia bisa menarik ya, mengambil service dari GeoServer ya, atau service dari tempat lainnya, atau resources atau sumber daya dari tempat lainnya yang berisi data spasial, kemudian ditampilkan di dalam sebuah halaman web. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah OL ya. OL ini adalah Open Layers. Open Layers ini adalah sebuah open source yang digunakan yang memfasilitasi sumber daya untuk kita bisa menampilkan, menyajikan peta yang kita buat ke dalam sebuah halaman website. Contoh misalnya kita bisa membangun aplikasi misalnya Peduli Lindungi, kita bisa membangun aplikasi untuk Gojek, Grab ya kan, atau aplikasi Google Map atau aplikasi spasial apapun, hanya depends on the browser gitu kan, hanya bergantung di browser kalian gitu, tapi aplikasi itu sudah bisa dibuka dimanapun kalian berada. Nah, Open Layer ini adalah salah satu open source ya, jadi free yang bisa atau menyediakan ya, resources untuk kita bisa menampilkan web. Jadi Open Layer ini semacam framework ya, kalau kalian dulu belajar web masih ingat ya, ada framework CI, ada framework Laravel gitu kan. Nah, ini Open Layer ini adalah semacam framework yang kita akan padukan dengan Node.js ya, dengan JavaScript. Nah, bagaimana ceritanya supaya website kita itu bisa menjadi website yang tampil di sebuah halaman website. Nah, tentu beberapa resources yang teman-teman perlu siapkan. Yang pertama adalah Visual Studio Code ya, kalian bisa download di code.visualstudio.com/download ya, sebagai IDE atau editor kita melakukan coding. Kemudian ada Node.js ya, Node.js silahkan kalian download di nodejs.org ya. Setelah di-download, diinstal ya. Ya, kebetulan dia sifatnya adalah kernel application, jadi mungkin kita tidak akan terlalu familiar dengan dia punya GUI atau seperti apa, tapi kita akan menggunakan servisnya dia. Tentu dia juga harus menambah satu install tools lagi, yaitu Git ya. Teman-teman kalau belum install Git di PC-nya, silahkan download di git-scm.com ya. Download Git juga sifatnya kernel application, silahkan Anda install di PC Anda gitu ya. Jadi 3, kalau sudah ada Visual Studio Code oke, kemudian Node.js, kemudian Git. Sebagai tambahan untuk dokumentasi Open Layer, silahkan kalian masuk ke openlayers.org ya. Openlayers.org ini kalau teman-teman masuk ya, kalian akan dapat halaman seperti ini. Nanti ada dokumentasi ya, ada example juga macam-macam ya. Misalnya ini mau membuat mau membuat ini misalnya constraint zoom gitu ya. Nah, kita misalnya mau membuat web seperti ini. Nah, ini sudah disediakan resourcesnya di bawah sini, sehingga kita bisa tinggal adjust, mengambil resources ini gitu ya. Jadi nanti kalian bisa masuk ke openlayers.org. Oke, kalau semua sudah terinstall baik Node.js maupun Git, kita perlu memperkenalkan environment variable untuk OS kita, bahwa Node.js ini harus nempel ya. Ada beberapa yang sudah langsung nempel, namun ada beberapa yang belum ya. Node.js ini harus nempel ke OS kita, sehingga nanti ketika kita melakukan command prompt atau kita melakukan terminal, itu sudah dikenali oleh PC kita, oleh OS kita, sehingga teman-teman bisa masuk ke control panel untuk setting environment variable ya. Atau kalau mau shortcut, kalau kita pakai kita pakai OS Windows, kalian ketik aja environment. Nah, di sini ada edit the system environment variable gitu kan. Nah, muncul kayak gini teman-teman. Nah, ini kalian bisa klik environment variable ini ya, di sini. Diklik, nah nanti akan muncul seperti ini.
kalian tambahkan new ya, kita akan membuat baru, diisi npm ya, diisi npm, kemudian browse directory-nya, kalian ambil ke lokasi kita, lokasi installnya ya, lokasi kita menginstal tadi di mana. Kalau saya di C program file ya, berarti saya di C program file, kemudian masuk ke Node.js, kemudian node modul, kemudian npm ya, masuk ke bin. Jadi URL-nya ini ya, program file Node.js node_modul npm bin. Itu adalah lokasi tempat kita menyimpan atau lokasi tempat resources of Node.js kita kenalkan ke OS kita. Jadi silakan itu dilakukan kalau sudah di OK ya. Nah, kalau sudah di OK, yang bawah juga perlu diisi. Ini kebetulan saya sudah isi, berarti saya cancel gitu ya. Yang bawah ini juga sama, kalian buat new, nanti diisi hal yang sama, npm, lalu URL-nya menuju ke ini tadi ya teman-teman ya, ke mana? Ini tadi program file Node.js modul npm/bin gitu. Nah, kalau sudah ini tadi di OK saja ya, di OK semua, sampai ini juga di OK. Setelah itu kalian silahkan restart PC kalian ya, restart komputer kalian, supaya untuk memastikan environment variabelnya sudah dikenali oleh PC kita, OS kita ya. Silahkan di restart PC-nya untuk make sure aja supaya kita sudah benar-benar lakukan itu. Baik, jika sudah teman-teman, sedikit gambaran tentang OpenLayer yang tadi sudah sempat saya singgung. OpenLayer ini memudahkan untuk menempatkan peta dinamis di halaman web manapun. Jadi goalnya adalah supaya kita bisa menempatkan peta dinamis, bukan JPEG, bukan PNG, tapi petanya dinamis di halaman web. Ini dapat menampilkan map tiles atau data vektor dan juga markers atau tanda-tanda gitu ya, seperti tanda location gitu kan, dan dimuat dari sumber manapun. OpenLayers ini dikembangkan untuk lebih lanjut menggunakan informasi geografi dari semua jenis. Ya mau SHP bisa, mau GeoJSON bisa, mau ambil dari service-nya GeoServer bisa, termasuk dari PostgreSQL juga bisa. Ya, ini gratis karena open source JavaScript dan dirilis di bawah lisensi BDB 2 Clausa. Jadi OpenLayer ini dibangun dengan JavaScript, sehingga kita harus mengcombine itu dengan JavaScript ya gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah bisa disiapkan beberapa sumber daya. Yang pertama VS Code-nya nyalakan, kemudian kita juga akan menggunakan GeoServer ya sebagai service yang kita gunakan di pertemuan minggu lalu. Jadi pastikan GeoServer-nya dan juga kalian buka layar preview, paling tidak ada peta yang sudah tampil di sana atau peta yang bisa digunakan, yang kita bisa tarik untuk aplikasi kita nanti gitu ya. Oke, kalau sudah semua teman-teman, kita akan buat folder baru untuk project kita ya. Saya kebetulan sudah buat, saya punya di drive G saya ya, namanya lat_ols. Silahkan kalian buat folder baru namanya lat_ols ya, huruf kecil semua. Jadi ini ya, lat_ols huruf kecil semua ya, karena kalau huruf besar nanti biasanya ada beberapa trouble. Kita supaya lebih safe, supaya lebih aman, kita pakai huruf kecil semua ya, namanya lat_ols. Nah, kalau sudah buat folder lat_ols, kita bisa open folder di Visual Studio Code kita menuju ke lat_ols yang sudah kita buat tadi. Select folder, sehingga di explore sini yang aktif adalah latihan OLS yang sudah kita buat tadi gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau tidak ada yang ketinggalan, bisa lanjut, tapi kalau yang ketinggalan bisa di pause dulu pembelajaran ini. Oke, kalau sudah semua teman-teman, yang perlu kita lanjutkan adalah kita akan membuat atau mendownload semua sumber daya dari OpenLayer ya, supaya kita tinggal manggil-manggil. Tadi saya katakan OpenLayer itu seperti framework yang ada di PHP ya, seperti Laravel, seperti CodeIgniter gitu kan. Kita perlu download. Nah, downloadnya nanti lewat terminal ya. Karena itu teman-teman silahkan buka terminal di Visual Studio Code-nya, klik view, kemudian klik terminal. Ini ya.
Nah, kalau sudah teman-teman kita punya seperti ini ya, punya terminal seperti ini, kita akan masuk ke beberapa perintah untuk mendownload resources atau sumber daya yang ada di OpenLayer ya. Perintahnya adalah dengan ketik npx spasi create ol app ya. Jadi npx spasi create strip ol strip app ya. Silahkan dikerjakan di sini npx spasi ya create strip ol strip app. ol itu OpenLayer. Nah, kalau sudah di enter, pastikan juga koneksi internet berjalan sehingga proses downloading seperti yang kalian lihat di layar ini terjadi ya. Jadi dia akan download seperti ini. Nah, ini semua sudah terdownload. Nah, ketika sudah terdownload teman-teman, maka di sebelah kiri kita di Explore ini kita dapat banyak resources, banyak sumber daya. Atau kalau supaya lebih mantap, kalian masuk di folder kalian lat.ols yang kalian buat tadi. Sekarang kita sudah punya banyak hal di sini yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa gunakan, gitu ya. Jadi kita sudah punya berbagai sumber daya yang akan mendukung kita untuk membangun aplikasi, atau ini adalah frameworknya, gitu. Nah, di sini ada dua yang akan kita gunakan. Yang pertama jelas ketika kita manggil aplikasi nanti jelas indeks ya. Indeks akan main pertama, kemudian indeks akan lari kemana kita lihat sama-sama. Oke, di sebelah kiri kita masuk ke index.html ya. Kita dapat seperti ini. Jadi index.html ini adalah seperti HTML-nya ketika kita masuk ke landing page dari halaman kita. Nanti kalian bisa editing macam-macam di sini ya. Cuman ini saya tidak akan menjelaskan editing di sini. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah dia akan menjalankan script ya. Di sini di baris 11 ini teman-teman ya. Dia akan menjalankan script untuk masuk ke main.js. Nah, main.js ada di sebelah kiri, kita buka sama-sama. Nah, inilah nanti tempat kita akan ngoding ya, aplikasi berbasis spasial ya. Jadi disinilah kita nanti akan mengerjakan codingan kita. Ya, di sini sudah ada import, kemudian ada beberapa default yang dia siapkan, gitu ya. Nah, kita akan coba sama-sama teman-teman. Kita buka dulu GeoServer kita. Kira-kira kita mau pakai yang mana? Saya mau coba pakai yang ini, Salatiga kemarin. Nah, ini ya, Salatiga ini akan saya gunakan untuk aplikasi saya nanti. Jadi ini nanti akan saya tarik ke Node.js saya. Ceritanya seperti itu. Karena itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kerjakan sama-sama. Kita akan kerjakan sama-sama ya, gitu. Nah, yang pertama teman-teman, kita pastikan dulu kita punya sumber daya yang akan kita tarik atau kita gunakan di halaman website kita, gitu ya. Nah, karena itu teman-teman, kita perlu mengisi beberapa hal dulu di sini. Ini adalah di luar di luar import ya, import style CSS. Tentu kita mengambil style dari CSS, kemudian tile layer, kemudian OSM itu adalah OpenStreetMap yang bisa kita gunakan untuk sebagai basic layer kita. Nah, di sini ada konstanta. Const itu seperti variabel, tapi konstanta namanya map. Jadi kita punya variabel namanya map ya. Oke, kita punya variabel namanya map ya. Saya tulis di sini map. Map ini adalah keyword atau kunci yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Jadi map ini nanti kita akan isi berbagai macam, gitu ya. Nah, di sini map kemudian sama dengan new map. Ini kalau kalian masih ingat mata kuliah Object Oriented Programming, ini adalah bentuk OOP untuk membangun sebuah objek. Jadi saya punya objek namanya map, new map. Kemudian ini beberapa beberapa parameter yang harus diisi. Yang pertama targetnya map, kemudian layer, kemudian ini source-nya new OSM dan seterusnya, kemudian new view. Nah, ini di sini ada center teman-teman. Center itu artinya
kita akan meletakkan center aplikasi kita atau posisi kita di titik tengah di mana. Kalian bisa masuk ke Google Map ya, Map Google ya, mapgoogle.com. Kita akan atur view dari tampilan kita tuh di mana gitu, titik senternya. Misalnya Salatiga, saya ambil titik center di tengah-tengahnya sini. Nah, tentu kita akan dapat ini teman-teman, dapat apa ini? Koordinat ya, 1110 ini. Nah, ini kalian bisa klik lalu copy. Nah, ini. Jangan ambil yang atas tapi ambil yang -7 lalu 110 ini ya. Nah, silakan yang 110, 50, 66 dan seterusnya ini di copy dulu ini ya. Nah, ini di copy dulu ya, di copy, salin, kemudian dimasukkan ke sini, 0 yang pertama. 0 yang pertama ini kita ganti dengan itu. Nah, gini. Lalu 0 yang kedua kita ganti dengan yang -7. -7,33 ini kita copy juga teman-teman, kemudian kita paste di sini. Ya, kita dapat seperti ini teman-teman. Oke, sampai sini dulu, silahkan dicoba dan dijalankan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba apakah yang sudah kita buat ini bisa jalan gitu ya. Nah, kalian bisa ketik di sini setelah tadi create, maka kita npm start ya. Npm start ini bagaimana ketika aplikasi kita ini kita jalankan ya. Huruf kecil semua ya, npm start. Kita akan mencoba menjalankan apa yang sudah kita buat ini. Jadi silakan ketik npm start. Nah, ketika kita berhasil ketik npm start atau menjalankan npm start, maka kita akan dapat ini teman-teman, URL http localhost 3000 ya. Ini bisa saya copy, kemudian saya buka di browser saya. Nah, ini localhost 3000 ya, saya akan dapat peta seperti ini. Ini adalah peta OSM yang yang sudah kita buat dari perintah ini tadi. Jadi OpenStreetMap berhasil kita tarik ke aplikasi kita ya. Jadi kalau petanya dapat peta dunia seperti ini. Tapi kita akan coba sumber lain teman-teman, selain sumber yang berasal dari dari OSM ya, dari OSM. Baik, saya akan coba berikan resources ke Anda. Kita mau mencoba menggunakan OpenMap yang berasal dari resources nasional yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kalian bisa ambil dari dari XYZ tile layer yang ada di Higis kemarin. Tapi untuk lebih cepat aja nanti teman-teman bisa copy coding. Nah, teman-teman bisa mengambil ini ya, saya tulis di sini aja ya. Ini adalah URL atau service yang bisa kita gunakan selain kita menggunakan OSM. Kalau ini tadi yang kita bangun ini tadi layer map atau basic map kita adalah OpenStreetMap ya. OpenStreetMap masih ingat ya di pertemuan 2 dulu. Nah, kita akan coba map basic atau peta dasar yang lain ini dari Geoservice BIG. BIG itu adalah Badan Informasi Geospasial.go.id. Jadi punya pemerintah Indonesia yang menyediakan base map peta rupa bumi Indonesia ya. Ini di-keep dulu. Kita nanti akan sama-sama kerjakan bagaimana supaya base map kita bukan lagi pakai base map OSM seperti ini, tapi kita bisa gunakan dari peta rupa bumi Indonesia gitu ya. Nah, karena itu beberapa hal yang perlu kita lakukan dari coding ini teman-teman. Ini source OSM-nya ini saya komen dulu ya, saya komen dulu seperti ini ya. Oke. Kita akan melakukan beberapa import terkait dengan peta yang akan kita gunakan ini jika berbasis atau menggunakan base map dari BIG gitu ya. Oke, saya akan mulai dari sini dulu. Kita akan import terlebih dulu image ya. Kita buat di sini ya, import image gini aja,
lalu from ya, from ol slash layer slash image ya, ini. Oke, lalu kita OSM tidak, kemudian kita juga import seperti ini ya, berarti kita beberapa data kita ambil from latitude longitude ya, kita ambil long lat, from long lat ini dari from ol garis miring projection untuk proyeksinya. Kemudian untuk mengambil dari BIG yang paling penting adalah kita ketik import XYZ, karena kita menggunakan XYZ tile layer from ol garis miring source garis miring XYZ gini. Jadi kita ambil beberapa resources seperti ini teman-teman, kemudian kita buat ini biar tidak apa-apa ya, yang OSM di sini nggak masalah, cuman nggak kita pakai. Kita buat satu variabel baru untuk menampung image ya, image-nya dari peta BIG tadi. Saya punya variabel var format sama dengan image/png ini. Lalu kita buat lagi variabel baru var imagery ini ya, nama variabel bebas teman-teman ya, sama dengan new xyz. Nah, nanti kita akan isi xyz ini dengan resources dan parameter kita, titik koma jangan lupa ya di xyz. Oke, yang pertama kita akan isi di sini URL-nya, imagery-nya. Imagery ini adalah variabel pengganti OSM tadi. Jadi kita tidak pakai OSM tapi kita pakai BIG tadi. Jadi teman-teman silahkan ketik di sini. Yang pertama adalah URL, kemudian ketik, lalu koma seperti ini. Nah, ini isi URL-nya. Nanti saya kasihkan ke Anda ini ya, di PPT ada http://geoservice.big.go.id. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Ya, saya pakai ini. Pastikan jangan pindah halaman. Oke. Oke, setelah setelah URL ini kita copy paste di sini atau kita punya sumber seperti ini, maka selanjutnya langkah selanjutnya teman-teman, di sini tadi sudah kita tulis URL kita, kemudian di bagian cons map atau map object yang akan kita bangun tadi, source pertama adalah new OSM OpenStreetMap. Sekarang kita ganti source-nya adalah variabel imagery yang kita buat ini tadi ya. Oke, ini saya rapikan dulu. Berarti ini source-nya .2 imagery gini. Kemudian perlu kita adjust juga untuk view-nya. Jadi ini kalau kita sudah buat seperti ini, teman-teman bisa langsung Ctrl S, Ctrl Save gini. Asal tadi npm-nya sudah start, otomatis ketika kita buka browser kita tanpa refresh itu sudah auto load gitu ya, tidak usah nge-refresh. Nah, ini adalah peta peta imagery dari BIG tadi sebagai base map kita gitu. Cuman kan kita harus nge-zoom dan lain-lain ya, maka kita perlu lakukan beberapa adjustment, beberapa penyesuaian di sini. Salah satunya di sini center ini kita perlu casting dulu ke lonlat ya, yang sudah kita deklarasikan tadi. Jadi saya tulis from lonlat, kemudian buka kurung, di sini dikurung tutup gini ya. Zoomnya saya buat 12 ini ya, 12 zoom. Oke,
Oke, kalau udah di Ctrl S saja save gini, nanti kita buka browser kita. Nah, ini sudah menuju, artinya fokus ke wilayah Kota Salatiga sebagai base map kita. Nah, ini adalah base map yang disediakan oleh Peta Rupa Bumi, Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. Beda dengan yang di OSM atau beda dengan Google Map. Kalau di sini kelebihannya dia sudah bisa menampilkan batas-batas wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia beserta beberapa titik-titik tertentu ya. Ini adalah base map kita. Ceritanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi pastikan dulu yang tadi ya kita buat dulu imagery ini ya, kemudian URL-nya kita isi dengan yang saya kopikan ini, geoservice-nya BIG, kemudian source-nya yang tadinya adalah OSM, kita ambil imagery. Imagery ini adalah variabel yang kita buat, kemudian longitude latitude-nya di casting ke from long lat ini ya. Zoom-nya saya buat 12, artinya 12 zoom gitu. Oke, sampai sini jelas teman-teman. Nah, berikutnya adalah kalau kita kembali ke GeoServer kita, tadi saya preview salah satu peta yang sudah saya buat, atau teman-teman bisa preview salah satu peta yang sudah kalian buat. Ini adalah bagaimana caranya supaya peta Kota Salatiga yang sudah saya buat dengan stylingnya ini, ya, dengan warna-warninya ini bisa nempel atau bisa masang di sini. Artinya teroverlay di sini, gitu ya, teroverlay di sini. Nah, tentu kita akan lakukan itu dengan menambahkan objek baru di variabel map ini tadi. Variabel map sebagai fondasi kita isi dengan geoservice BIG tadi melalui variabel imagery ya, ini tadi. Nah, bagaimana jika kita mau mengambil peta dari GeoServer yang sudah kita buat ini? Nah, tentu teman-teman kita perlu melihat dulu beberapa sumber data yang ada di sini. Kalian bisa klik kanan ya, bisa klik kanan dari ini tadi, layar preview yang ada di GeoServer, klik kanan, kemudian kalian bisa lihat sumber halaman atau view page source-nya, supaya kita lihat codingannya gitu kan. Codingannya itu seperti apa sih untuk manggil peta itu. Nah, kalian pelan-pelan aja lihat di sini. Untuk mengambil peta itu ada di baris 258-an gitu ya. Jadi dia ngambil ini teman-teman, localhost 8080/geoserver ini ya, /Salatiga/WMS, lalu ada beberapa parameter yang harus diisi, formatnya, versionnya, layernya, name layernya, sampai exceptionnya. Nah, ini akan kita pasang di OLS kita gitu ya. Nah, karena itu karena ini kita menggunakan menggunakan WMS ya, WMS ini, maka kita harus import sesuatu di codingan kita ya. Kita akan masuk ke import ya, import yang baru import image ya, image WMS ini from OL garis miring source garis miring image WMS seperti ini. Gini ya teman-teman ya, kalau sudah. Nah, kita sudah buat variabel tadi imagery ya. Selanjutnya kita akan membuat konstanta atau variabel baru untuk peta ini tadi, peta Salatiga yang sudah kita buat ini tadi ya. Jadi tadi kita sudah membuat yang ini, yang base map kita menggunakan data dari BIG ya. Sekarang dari BIG ini kita akan overlay atau tumpang susunkan dengan peta yang dari GeoServer yang sudah kita buat minggu lalu gitu kan. Nah, maka dari itu kita buat variabel baru teman-teman ya. Saya buat di sini aja ya, bawah sini. Supaya tidak berubah-ubah, saya pakai konstanta aja, const ini saya namakan WMS_source ya. Jadi saya kasih nama WMS_source sama dengan new image WMS,
lalu kurung buka, kurung kurawal buka, seperti ini. Nah, nanti kita akan isi beberapa atribut yang perlu. Jadi mirip dengan imagery tadi. Kalau imagery tadi new-nya ke XYZ, ini new-nya ke image WMS ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan meletakkan beberapa resources. Oke, resources yang pertama teman-teman, kita ketik dulu rasionya ya, rasionya 1. Kita sesuai dengan yang di sini tadi. Nah, ini rasio 1, kemudian URL, ini ya mulai dari rasio, URL, kemudian params ini mulai dari format, version, style, layer, lalu ini sampai di kurawal tutup yang pertama. Jadi silakan teman-teman copy dari ini tadi, dari kode sumbernya atau page source-nya, layer preview yang sudah kalian buat, diklik kanan terus lihat page source-nya ya, atau lihat resources-nya, kemudian muncul seperti ini. Cari yang ini teman-teman, yang seperti yang saya tunjukkan ini ya. Jadi rasio 1, URL, HTTP localhost 8080, geoserver Salatiga WMS. Ini yang di blok biru ini di copy ya, klik kanan salin atau copy, kemudian saya paste di sini ya. Ini saya nggak usah ngetik manual ya, jadi langsung di konstanta WMS source, isinya atau parameternya kita isi dengan yang ini tadi. Nah, seperti ini. Gini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah copy paste yang dari browser kita, dari GeoServer. Nah, ini masih berbentuk image WMS, maka kita perlu ubah ke dalam bentuk image ya, ke dalam bentuk image. Berarti di sini kita buat konstanta lagi, peta SL, peta SL3 gitu ya, peta SL3, peta Salatiga ya. Peta Salatiga sama dengan new, lalu image ya, image ini, lalu kurung buka, kurung tutup, di dalamnya ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian di sini kita isi kayak tadi source-nya, source. Kalau tadi source-nya kita isi dengan imagery yang ada di sini tadi, ini source-nya kita isi dengan nama variabel kita WMS underscore source, WMS underscore source, gini ya. Nah, ini kalau sudah bisa di save ya teman-teman ya, bisa di save. Nah, tentu kalau sudah di save, maka kita bisa lihat di browser kita belum terjadi apa-apa ya, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena sekali lagi kita punya apa ya namanya, root ya, punya akar, punya sesuatu yang utama, itu namanya adalah map tadi, variabel map. Sementara yang kita buat ini tadi teman-teman, itu belum ada hubungannya sama map gitu kan. Kalau ini tadi kan langsung konstanta map, langsung diisi gini kan. Nah, sekarang kita punya apa namanya, WMS ini, peta SL3 ini belum kita tambahkan ke map kita, sehingga di sini perlu ditambahkan paling bawah sini map dot add layer buka kurung ya, nama konstanta yang image ini, peta SL3 gini ya. Nah, kalau sudah ini bisa di save dulu, teman-teman. Nah, kalau sudah di save, kita akan buka di browser kita. Nah, di sini ini peta Salatiga yang sudah kita buat itu sudah teroverlay dengan peta basic kita atau base map kita, yaitu peta peta rupa bumi Indonesia gitu. Nah, tentu teman-teman bisa buat stylingnya di Higis itu menjadi opacity-nya transparan ya. Ketika opacity-nya transparan, maka peta ini bisa melihat layer yang ada di bawahnya ya, melihat layer yang ada di bawah peta tersebut gitu. Kalau ini kan petanya warna solid gitu ya, jadi yang di bawahnya nutup gitu. Nah, beberapa perintah yang bisa teman-teman tambahkan, misalnya di sini source
source-nya WMS source gini. Nah ini bisa ditambahkan dengan perintah misalnya adalah visible ya, visible. Ini saya tambahin koma, visible, kemudian saya ketik false gini ya, false. Ini berarti nanti layarnya ini akan terhide, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau ini misalnya saya ganti true gini ya, nanti layarnya kelihatan lagi seperti itu ya. Nah beberapa perintah dasar yang lain nanti kalian bisa lihat di di dokumentasinya OLS tadi. Demikian juga sebaliknya ketika yang mau kita hide itu adalah yang di sini teman-teman, yang di peta peta basicnya, maka visible-nya bisa ditambahkan di setelah imagery ini, source imagery, misalnya visible kita ganti dengan false gini ya. Nah berarti nanti yang keluar di peta kita ya hanya peta Salatiganya saja, tanpa peta tanpa peta yang lainnya, tanpa peta basicnya, peta rupa bumi dari BIG tadi gitu. Nah selanjutnya bagaimana jika di peta kita ini nanti ya akan kita tumpang susunkan atau kita overlaykan dengan layer lain gitu ya, layer lain atau peta yang lain gitu misalnya. Nah kita tentu bisa bisa melihat resources kita yang ada di GeoServer. Misalnya saya kemarin punya peta jalan, atau di tugas kalian saya lihat kemarin ada yang juga layernya dengan jalan atau beberapa lokasi atau poin gitu ya. Nah saya kebetulan punyanya jalan, maka ketika saya open layer jalan ya, saya dapatnya seperti ini kan kemarin ya teman-teman ya. Nah kita bisa tambahkan juga untuk untuk jalan ini dengan membuat seperti yang tadi sudah kita kerjakan gitu ya. Misalnya saya buat variabel baru ya, setelah ini tadi WMS source ya, yang peta Salatiga. Misalnya saya buat di sini ya, di sini aja. Misalnya saya buat konstanta WMS underscore jalan misalnya, sama dengan new image WMS, buka kurung kurawal ya, di enter. Ini tidak dikasih titik koma, tidak apa-apa sebenarnya, cuman biar kita rapi aja kita kasih titik koma gitu ya. Nah kita isi dengan apa teman-teman? Kita isi dengan ini kode sumbernya ini ya, lihat sumber halaman, lalu kalian cari yang model seperti tadi. Nah ini di baris 257 ini, mulai dari rasio, kemudian URL-nya, kemudian parameternya sampai kurung kurawal ditutup. Ini tadi di copy ya, salin, kemudian di paste di sini. Nah jadi saya punya baru lagi ya, selain WMS jalan, selain WMS source saya juga WMS jalan. Lalu jangan lupa ini di convert ke bentuk image juga. Kalau ini tadi kan masih image WMS, nah ini dijadikan image. Jangan lupa di sini saya buat juga peta jalan sama dengan new image ya. Gini, kurung kurawal buka, enter, source-nya WMS underscore jalan, visible-nya misalnya true gini. Terakhir jangan lupa ditambahkan ya di bawah sini ya teman-teman ya. Kalau di atasnya nanti ketutupan peta Salatiganya, berarti di sini map add layer kita isi dengan peta jalan. Ya, kalau udah ini di save ya. Nah kalau sudah di save, dibuka browsernya, maka kita akan dapat seperti ini ya. Ya ditunggu aja loadnya ya. Jadi kita sudah punya website peta Salatiga overlay dengan layer peta jalannya yang ada di Salatiga itu. Nah ini andai kata teman-teman, andai kata nih misalnya, andai kata ini saya pindah ke atas gitu ya, peta jalannya saya pindah, saya cut Ctrl X lalu saya pindah di atasnya gini, maka ini seperti kayak kalian mainan Photoshop itu ya, jadi layarnya nanti akan tertutup. Nah seperti ini jalannya
nggak kelihatan gitu ya, beberapa aja yang kelihatan gitu, jadi yang lain tertutup. Nah, kecuali jika styling Anda menggunakan styling yang ada opacity atau transparansinya gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah salah satu basic ya atau dasar kita menampilkan menampilkan peta ya teman-teman ya, menampilkan data spasial ya, tapi data spasialnya ini secara independen ya, secara merdeka dia dibuka di halaman website sendiri localhost 3000. Nah, kita bisa melakukan editing ya, misalnya kita bisa tambahkan combo box visible atau invisible gitu kan, visible true on false gitu. Kita bisa lakukan di sini ya, bisa tambahkan if then else-nya atau kita melakukan manipulasi-manipulasi yang lain. Nah, tentu saya tidak bisa mengajarkan semua, cuman tadi saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman bisa masuk ke open layer ini tadi dan melihat dokumentasi yang ada, juga contoh-contohnya. Misalnya saya mau membuat misalnya banyak sekali sebenarnya sumber daya yang ada di sini. Misalnya ini ya, saya pakai cluster dari gempa bumi misalnya ini ya. Saya klik ini contohnya. Nah, nih, jadi kita bisa membuat peta seperti ini misalnya. Jadi petanya lebih dinamis gitu ya. Kalau yang tadi kita buat barusan kan masih statis ya, jadi hanya menampilkan layar-layar. Kalau misalnya petanya bisa diklik atau seperti apa, ya tentu di sini nanti ada beberapa coding yang bisa kalian sesuaikan, kalian tambahkan di aplikasi kalian gitu. Gitu ya teman-teman ya, silahkan dicoba-coba untuk ekspor lebih lanjutnya di open layer ini gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk materi perkuliahan pada hari ini. Silahkan Anda mencoba dengan dengan peta Anda sendiri, bagaimana menampilkan data itu di open layer di Node.js. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat beraktivitas.